ikhwan, para peserta, juga panitia sekalian, dalam kesempatan ini sedikit mungkin saya selaku Ketua Umum DPP LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya menjelaskan apa itu upgrading. Sudah tahu Bu upgrading? Bahasa apa itu? Kayaknya bahasa sono ya, bahasa sono. Bahasa sono, pokoknya bukan bahasa kita gitu ya. Iya, ini bahasa Inggris ya, upgrading. Kalau secara arti kata ini, up itu meningkatkan, menaikkan. Syekh Mursyid kita Pakar Sahabat, Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Hajjul Arifin radhiyallahu an, tahun 69 Bu membuat program ini. Jadi bisa bayangkan ya, Abah Syekh Mursyid kita tuh luar biasa. Tahun 60-an lembaga pemerintah, lembaga swasta itu belum ada membuat program-program seperti ini. Tapi guru mursyid kita tahun 60 sudah jauh ke depan berpikir perlu ada peningkatan sumber daya lah manusia. Dalam hal ini tentu peningkatannya dalam amaliyah TKN-nya yang perlu ditingkatkan. Pakai bahasa Inggris luar biasanya lagi ya. Padahal guru mursyid kita itu seorang kiai besar, seorang santri yang sehari-hari lebih sering dengan kitab-kitab berbahasa Arab gitu. Tapi beliau memilih kok pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini juga sesuatu yang strategis ke depan gitu ya, strategis ke depan. Jadi beliau tahun 69 sudah membuat kegiatan untuk meningkatkan terutama amaliyah murid-muridnya dengan sebuah program namanya upgrading. Bahkan angkatan ketiga kita 210 ini di tahun-tahun ini. Dulu juga sama ada angkatan-angkatan juga. Angkatan ketiga dari tahun 69 itu diselenggarakannya di mana? Di ibu kota, di Jakarta oleh Abah diadakan sengaja. Ini menunjukkan betapa pentingnya upgrading gitu. Seringkali para putra putri beliau itu cerita kalau Abah mau mengadakan upgrading tiap bulan di Suryalaya itu, beliau pakaiannya beda dengan hari-hari biasa karena para putra putrinya waktu itu kecil-kecil. Ya suka Abah itu pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu yang disiapkan khusus gitu. Sampai Abah membeli sebuah bukit Pak. Kapan-kapan kalau bisa, besok saya di materi saya akan saya perlihatkan. Bukit kecil indah di 10 km dari Pondok Pesantren Suryalaya itu dibeli oleh Abah untuk kegiatan upgrading. Dibangun tempatnya semacam pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan untuk Thariqah Koordinasi Seminar. Abah beli itu. Sekarang harganya berapa miliar, udah banyak yang berputar pengen ngebeli. Saking seriusnya Abah ke upgrading ini. Nah tadi sudah disinggung oleh ketua panitia, salah satu tujuannya kan kita ngambil berkah ya, ngambil berkah dari salah satu program yang dicanangkan ya, oleh pengusaha Abah sejak lama. Jadi kalau dalam Thariqah itu kan kadang-kadang ada istilah sami'na wa ata'na gitu. Nggak semua bisa kita ketahui rahasia di balik program ini gitu ya. Yang kita ketahui tadi yang kita sebutkan saja, tapi pasti ada sesuatu. Ya ada sesuatu. Jadi kita tabaruk aja. Ya tabaruk pasti ada sesuatu. Jadi yang pertama tadi kita ini tabaruk melanjutkan program beliau. Saya yakin ya, karena kita tadi sudah punya gambaran bahwa Abah ini sangat serius mengadakan upgrading ini. Ketika sekarang kita lanjutkan program beliau upgrading ini, saya penuh keyakinan beliau hadir Pak di tengah-tengah kita. Dalam Thariqah itu ya hadirnya guru ya, hadirnya Sultan Aulia dalam sebuah acara ya, acara amaliyah itu biasa kan, dalam tarekat itu ada doktrin itu kan, sebagai halnya manakib kan. Dalam salah satu manqobah Tuan Syekh mengatakan ketika manakibku dibacakan, apa katanya? Aku hadir. Ibu bapak yakin nggak kalau manakiban di tempat ibu bapak itu dihadiri oleh Tuan Syekh? Kalau nggak yakin jangan diterusin, rugi. Harus yakin. Itu memang di dalam dunia Thariqah, dalam tasawuf itu prinsip itu Pak. Beliau kan Sultan Aulia. Sultan Aulia. Pakar Sahabat mengatakan Sultan Aulia terakhir itu akhir zaman, gak ada lagi kata Pakar Sahabat maksud yang sampai derajatnya Sultan Aulia. Itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kata guru agung kita. Sultan Aulia terakhir itu beliau ketahui. Ini juga menunjukkan apa? Udah akhir zaman kata terakhir itu beliau Sultan Aulia. Jadi ketika manqobah beliau dibacakan,
pasti Tuan Syekh itu, Sultan Aulia itu hadir di majelis manaqib beliau itu. Ya, di majelis masjid, ada yang dari Oki, dari mana ini mana ya. Dimanapun lah ketika manaqib beliau dibacakan, pasti beliau hadir. Dan ketika beliau hadir, ibu bapak, kira-kira apa cuma sekedar hadir nih kayak kita ya, kalau datang cuma datang aja ya. Ini Sultan Aulia hadir. Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau di tempat kita itu kalau beliau hadir? Nah ini ya, makanya kenapa guru agung kita, Abah itu ya, guru Syekh Mursyid kita, kalau manaqib dimulai, beliau sangat serius Pak. Dia enggak, dimarahin itu kalau anak ini ganggu gitu. Karena beliau itu merasakan langsung kehadiran Tuan Syekh. Kita juga sebagai muridnya itu diperintahkan oleh beliau ketika sudah dimulai diam kata. Apa artinya? Tuan Syekh lagi kerja itu Pak Bu. Kerja apa? Ngurus ruh kita. Beliau tahu kondisi ruh kita itu seperti apa, sedang apa, macetnya kenapa, harus diapain. Ya, itu makanya kita diam. Seperti hanya coba kalau kita nggak diam. Bapak Ibu pernah ke potong rambut kan, ke salon? Bapak juga pernah kan potong rambut? Coba kalau nggak diam, kira-kira bagus kan hasilnya? Ini sekedar contoh ininya aja supaya maksudnya kita betul-betul harus diam lagi di, kalau bahasa Jawanya katanya kemarin saya baru pulang dari Jawa nih malam kemarin, diopeni tuh diurus ruh kita tuh lagi diurus, kitanya nggak sopan, kitanya apalagi ngobrol ngerokok lagi Amalia gitu ya, karena saya juga merokok ya. Tapi saya tahu diri lah, itu Tuan Syekh lah. Nah bagi kita yang hadir bukan Tuan Syekh aja di manaqib ini, berikut juga guru agung kita. Seperti halnya presiden nih datang ke Palembang, kira-kira gubernur Sumatera Selatan ikut datang nggak? Wali kota ikut datang nggak? Ini majelisnya Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Ini Sultan Aulianya datang, kira-kira pasti beliau juga. Dan lagi-lagi apalagi mursyid kita, bukan hanya sekedar hadir. Ya pasti kasih sayang seorang mursyid, kasih sayang Sultan Aulia kepada kita itu lebih dari seorang ibu kepada anaknya. Nah ibu-ibu kan merasakan ya bagaimana kita sayangnya sama anak kita kan, apalagi ibu-ibu ya udah mengandung, merinya segala macam, sayang banget. Itu yang namanya Syekh Mursyid, Tuan Syekh Sultan Aulia sayang kepada diri kita, ke ruh kita itu lebih dari itu, tanggung jawabnya, tanggung jawab. Kalau boleh digambarkan Pak Bu, ruh kita itu ya, ruh kita itu setiap detik itu diintip, di apa istilahnya, diancam oleh apa? Setan dan nafsu. Nggak berhenti Pak, itu yang namanya setan nafsu. Apalagi nafsu udah ada di dalamnya kan ya. Setan demikian, nggak pernah berhenti. Jadi artinya apa? Pengawasan, bimbingan ruh guru kita juga sama. Beliau itu energinya, ruhanianya itu tiap detik Pak ngurus kita itu. Ini udah dari sononya yang namanya Syekh Mursyid itu. Makanya kalau maaf ya, kalau ada yang katanya sih ngaku-ngaku mursyid, sanggup nggak tiap detik ngurusin ruh yang jutaan itu? Itu kalau bukan yang punya silsilah nggak mungkin, karena itu harus otoritas dari Allah langsung melalui tanggung jawab Rasul. Itulah yang disebut silsilah, nggak sembarangan. Kemarin banyak nanya, ini Suryalaya kok nggak ngangkat wakil talqin baru katanya. Karena ini bukan barang, maaf ya, bukan barang murahan ini. Soal energi ruhaninya, nur nubuwah, nur kenabian yang disalurkan oleh pengasari. Kayak upgrading ini ya, ini diantaranya mengangkat kita supaya lebih terbuka lagi untuk siap menerima nur kenabian itu. Dalam upgrading itu salah satu. Dan lebih terbuka lagi. Agar lebih terbuka, lebih siap menerima cahaya itu, ya ada metodenya yaitu amaliyah. Tapi amaliyahnya harus seragam, sesuai benar, sesuai betul dengan yang dari pengasabahnya. Nah makanya tujuan yang kedua adalah penyeragaman, harus seragam. Amal itu utama, yang utama dikir, khotaman, manaqib, itu tidak ada toleransi, itu nggak boleh ada penambahan, nggak boleh ada pengurangan. Apalagi dalam amaliyah sebuah thariqah beda, misalnya ada tambahan nih, karena sekarang ini ada tarekat baru katanya Pak Bu, ada tarekat baru nih, waduh, disukai orang di dunia, apa namanya, tarekat YouTubeiyah. Apa Bu? Tarekat YouTubeiyah. Jadi bermursyidnya ke YouTube. Gimana YouTube? Kalau di YouTube ditawarin tuh, yo, yang hebat-hebat, ulama besar segala macam, kadang-kadang nawarin tuh amaliyah.
Ya, sekarang di YouTube tuh banyak, coba kita klik, ibu pengen amalan apa, ada di YouTube itu. Ya, pengen lunas hutang, coba klik di situ, ada nanti yang ngasih itu. Ini baca, ini pagi, segala macam. Hati-hati kalau sudah menjadikan amalia. Apalagi aurat yang begitu tuh ada efek ruhaniahnya itu. Jangan kan satu kalimat, apalagi dipuasain, apalagi wah, satu huruf aja ada energinya itu, ada pengaruh. Kan ada di aurat kita juga dikasih yang huruf-huruf apa, yang habis subuh, atau habis taman apa? Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita pun ada dikasih yang per huruf itu, ada itu. Enggak sembarangan loh itu. Abah pernah hati-hati, bukan hati-hati. Jangan lupa doa Abah yang ba'da taman dan ba'da subuh, amalkan kata. Kalau udah musim udah bilang hati-hati, perhatikan. Artinya di itu memang ada efek ruhanianya di doa-doa itu. Per huruf itu ada itu. Apalagi kita ngambilnya dari tarekat baru tadi, ya YouTubiah ya enggak. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab nih? Ngejarnya kemana nih? Ke YouTube. Ya, jadi makanya harus diseragamkan sesuai persis dari pengasaban. Makanya nanti insya Allah nanti oleh para Ustadz akan dijelaskan bagaimana zikir dari pengasabahnya, khotamannya seperti apa, manakibahnya seperti apa. Karena semua harus tertib. Dan tarekat pengasabah itu terkenal tarekat yang tertib. Oh, apa itu salah. Nah itu ya, jadi yang kedua tujuan dari Abri adalah penyeragaman amaliyah agar hasilnya sesuai yang direncanakan oleh pengasabah terhadap ruh kita ini. Ya, penyeragaman. Tadi yang ketiga pendataan. Ya, pendataan. Jadi data nih, ternyata tahun 85 aja murid pengasabah udah 5 juta orang Pak. Tahun 85 itu, sekarang tahun berapa Bu? 2026. Berarti berapa tahun kemudian? Ada yang memperkirakan kita itu lebih dari 10 juta, bahkan ada yang bilang lebih dari 15 juta Iwan TKN murid berdakwah di seluruh dunia. LDTKN aja ada di luar negeri cabang kita ini. Kabupaten kota aja udah hampir 130 kabupaten kota di Indonesia, alhamdulillah sudah ada LDTKN. Ya, di luar negeri sudah ada LDTKN. Karena harus diwadahi ikhwan-ikhwan di mana-mana itu. Mohon doanya mungkin di tahun inilah, Pak itu kan ya, Papua Barat ya, Papua Barat sudah minta. Ya, lalu Australia sudah minta ada LDTK modonya, karena mereka juga murid Abah yang harus secara dohir jasmani sebagai manusianya kan perlu ada organisasi yang memfasilitasi amaliyah dan ilmiah. Mohon doanya insya Allah. Nah itu ya, jadi pendataan. Yang terakhir, bukan yang terakhir sebetulnya banyak tujuan upgrading gitu ya. Ya, di antaranya yang keempat harus begitu adalah riyadhah. Apa Bu? Riyadhah, saya kira udah asing ya istilahnya. Itu apa? Latihan. Nah, jadi di upgrading ini kan kita nanti dilatih kan, amaliyahnya dari maghrib sampai isya nggak keluar terus. Amaliyah pakai sahabat seperti apa sehingga menjadi mursyid kamil, ya. Dari maghrib sampai isya, dari isya nanti ada amaliyah lagi kan gitu ya. Nanti menjelang tidur ada sholat sunat, latihan dilatih. Karena fisik kita ini perlu dilatih. Itu kan sebetulnya masih ibadah fisik kita itu bukan gitu ya masih. Bahkan zikir jahar kita masih ada fisik itu, masih dohir, masih bunyi nih. Masih. Itu semua untuk mendisiplinkan tubuh ini. Ya karena tubuh ini dia punya kebutuhan duniawi yang dimanfaatkan oleh dua hal yang di dalam tadi, setan dan nafsu. Kan semuanya empat Pak, penghalang kita kan, doa kita apa? Ilahi anta maksudi waritoka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifat, terakhirnya ma'rifat. Nah Pak, itu ada penghalangnya, ada empat katanya kalau Ibu Ghazali itu. Dunia, makhluk, yang dua lagi di dalam, setan dan nafsu. Ini gak berhenti tuh. Sehingga pemirsa apa sebagai musuh kita pun tiap waktu memimpin. Dimulai dengan, nih amalkan dulu kata apa ini kan, amalia. Jadi mulai amalia artinya bersifat fisik, sholat sunatnya, ini fisik kita supaya terbiasa dilatih. Jangan dulu baru latihan sholat sunat udah rajin, udah minta karomah, udah minta, wah saya udah bisa berdoa ini. Padahal itu bertahap, tubuh kita dibiasakan dulu sholat sunat. Apa tuh ini? Apa namanya disiplin, apa dan nggak ujuk-ujuk istilahnya ya, nggak buru-buru, dilatih betul kita itu. Sholat sunatnya udah biasa tambahin kata Abah, tahajudnya cuma jangan 2 rakaat tambahin terus gitu. Kalau dihitung yang biasa dilakukan oleh Abah itu apa? Ada di buku apa tuh? Ibadah. Pernah lihat nggak buku ibadah apa? Berapa rakaat kalau dihitung sampai tidur lagi itu? 89 hampir 100 rakaat tuh sebelum.
Jadi kalau di kisah Mi'raj pernah dengar kan? Di langit keberapa tuh? Ditawar tuh sama Nabi siapa, ditawar kan? Nah, nanti gak kuat umatmu gitu. Padahal yang dilaksanakan maka sahabat lebih dari yang di langit keberapa? 50 rakaat aja masih ditawar lagi kan sampai jadi 5 rakaat. Malah apa itu malah, tapi memang yang seperti itu disesuaikan karena fisik kita tidak semua. Apalagi aktivitas profesionalitas kita juga berbeda-beda kan. Ada orang yang sangat tidak mudah gitu untuk melaksanakan ibadah-ibadah fisik. Lalu bagaimana Pak? Enggak dapat dong saya energi rohani dari ibadah sholat sunat. Ada penggantinya. Ada seperti jaharnya dibanyakin dan sebagainya. Ya. Makanya di sini perlu ada LDTQM2 di situ memfasilitasi bagaimana amaliyah dan ilmiah para ikhwan di masing-masing daerah itu dapat terlaksana gitu ya, terlaksana sehingga amaliyahnya sesuai benar dengan. Jadi ada riadoh nih, yang ini latihan. Biasanya di rumah, aduh baru sebentar aja udah langsung cari air minum, ini diam gitu ya. Nanti apalagi nanti jam 2, ada apa jam 2? Mandi malam, mandi tobat kata. Doanya udah pada ini kan? Robi angzilni mungzalan mubarokan wa anta khairul munzil. Itu dari para sahabat itu doa khusus, doa mandi tobat disebut. Anak-anak inabah ini, ya, yang dengan kondisi yang tidak normal seperti kita, itu perubahannya bisa besar gara-gara dari air itu, dengan doa itu. Mudah-mudahan apalagi kita gitu yang normal ya, kita normal gak sih Bu? Amin. Mudah-mudahan normal. Normal itu kan tergantung ukurannya gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Karena tarekat itu untuk memuliakan kembali kita. Saya pernah ingat ini sedikit cerita ya. Kita karena materi kan nanti harus asal jadinya ya. Jadi sebentar aja. Saya masih ingat Pak Bu ya, kalau udah ziarah para wali itu kan diantaranya kita ingin apa? Karomah dari wali itu kan. Suatu hari saya izin ke Abah, saya mau ziarah ke wali itu terkenal karomahnya kata saya. Kata Abah, apa karomah? Kamu mahasiswa, saya mahasiswa di bekas Abah kan. Apa itu karomah? Kemuliaan Abah. Iya. Kamu manusia bukan? Manusia Abah. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Dari mulia teh karomah. Kan dari karim kan karomah. Nah, aku jelaskan bahwa setiap manusia itu sebetulnya termasuk kita ini punya karomah, mulia kita itu, paling mulia dari seluruh makhluk. Katanya ada miliaran makhluk yang Allah sebut. Kita yang paling mulia, bukan malaikat, bukan surga, bukan kita manusia yang paling mulia. Cuman hanya, waduh saya udah deg-degan ketika Abah bilang cuman, biasanya berikutnya ada lagi. Cuman kemuliaan kita itu tertutupi kata apa? Oleh apa tuh? Oleh dosa kita. Dosa itu kan ada yang dohir, ada yang batin, yang paling sering gak kerasa sama kita. Itu nutup. Kemaksiatan kecil, dohir batin itu nutup sedikit, setitik, lama-lama kemuliaan kita tidak terlihat lagi. Ya, tidak mulia lagi kita itu. Makanya ada metode dikasih puasa Ramadan, sehingga itu tuh sebenarnya metode supaya kita kembali mulia. Nah kalau Toriko itu metode yang khusus, tidak hanya nunggu di bulan Ramadan memuliakan itu, setiap waktu kita berupaya supaya cepat mulia lagi. Kalau enggak tertutup kata apa kemuliaan kita itu apa? Disalahgunakan kata itu ke saya gitu. Dari situ saya malu sendiri ya. Akhirnya nggak jadi tuh waktu itu ziarah. Ya kan caranya karomah kemuliaan apa? Cara yang paling mudah, paling cepat, paling utama di mata Allah untuk memuliakan kembali diri kita apa? Zikir jahar. Kata itu zikir jahar itu ketika kita lagi zikir jahar, sebenarnya kita lagi memuliakan kembali kita yang memang sudah mulia dari awal. Sebenarnya ketika kita zikir jahar itu, loh, makanya kata apa? Pukulkan, jangan sampai gak ada pukulan itu. Ya. Pukulan dan harus terasa itu lah di tengah 3 latifah kena, ilah di kanan 2 latifah kena, kan di latifah itu tempat-tempatnya kemuliaan yang tertutup itu di sini. Besok lah insya Allah nanti kan besok kita bisa jelaskan. Dan isi kesuryalayaan di situ tentang aktivasi latoif kalau bahasa Indonesia itu diaktifkan kembali latifah diri kita yang sebenarnya. Nah itulah ya upgrading itu. Jadi ada riadoh latihan. Masih untung ya kita ini cuma diizinkan cuma 1 malam nih mandi tobatnya.
Ya, kalau yang biasa pakai jalur biasa, nggak pakai jalur upgrading, harus 40 malam tuh. Mau nambah lagi 39 malam. Langsung ngejengkang si ibu di belakang, waduh, 1 malam aja belum ini nih kata. Karena ya nanti malam lah. Mungkin nanti ada fasilitas agak sedikit ngantri lewat sedikit dari jam 2 nggak apa-apa. Ada. Walaupun memang ada batasnya, ya. Dari apa tuh ada batasnya, jangan sampai lewat jam 3 ke sana, itu beda lagi. Waktu itu berkaitan dengan apa, ada kajian-kajian kosmologis ya. Kata Abah teh, geus teu kabagian gitu. Apalagi setengah 4. Terakhir itu setengah 4 itu terakhir. Kayaknya ada riadah mandi itu setengah 4. Ada yang mandi setengah 4, 40 hari gitu. Udah itu nikah lagi jam 3, naik lagi setengah 3, naik lagi jam 2. Ada lagi riadah sebelum tidur harus mandi, ada itu. Tapi yang begitu-begitu sekarang ya, saya lihat udah 20 tahun ini waktu apa masih ada, sudah mulai jarang diberikan gitu. Karena mungkin zamannya udah beda. Seperti halnya dulu dalam khataman itu dari para sahabat sepuh ada yang ya muhilal muskilat dulu itu. Tapi ternyata efeknya, dampaknya dari yang muhilal muskilat tuh, wah jadi rada gagah teuing ya Iwan. Bahaya kan? Apa kan bukan mau menjadikan muridnya seorang yang gagah perkasa, bukan kan? Hati-hati dalam kondisi tertentu, kegagahan itu malah bisa menjadi barrier itu hijab, memberatkan, malas untuk ibadah bagi orang-orang yang punya ya, apa macam-macam itu bisa malah berat. Ngelawan setan nafsu aja kita udah berat, ditambahin gitu yang macam-macam gitu ya. Kalau kita kan fokusnya peningkatan upgrade itu kan, upgrade terhadap ibadah kalau fokus itu. Agar kita cepat mulia kembali kan gitu ya. Nah itu Bapak ya, jadi dalam upgrading ini ada yang penting lagi yaitu riya, ya biasakan zikir jaharnya, pukulannya segala macam, nanti khotamannya seperti apa. Mungkin nanti agak pegel, jam 2 mandi, lalu sholat sunat, zikir, paginya mungkin agak lelah, agak ngantuk ya Bu ya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya dilatih supaya tubuh kita nurut, tubuh kita ini ya. Ini tubuh pengennya tuh hal-hal yang duniawi aja Bu ya. Betul. Karena kalau kita cenderung ke duniawi, diri kita yang sebenarnya yang dalam itu nangis. Karena dia ingin pulang, diri kita, ruh kita itu ingin pulang. Bukan orang sini kita itu, ini alam dunia, alam fana. Derajatnya lebih rendah dari kita, apalagi yang pengen-pengen dunia, derajatnya jauh di bawah kita. Ingin pulang diri kita yang sebenarnya itu, dari itu. Ketika maksiat nangis dia. Ketika ibadah senang, udah sebentar lagi nyampe Allah, kan dia berasal dari Allah. Ketika kita ibadah, ada zikirnya, mendekat ruh kita itu kepada Allah. Senang banget tuh diri kita yang sebenarnya. Ada maksiat, ada penyakit, mundur lagi, terhalang lagi, gelap lagi, diri kita tuh nangis dia. Makanya oleh Abah dikir, tambahin khotaman supaya urusan-urusan dunia juga dapat mendukung proses pendekatan kepada Allah. Itu kan khotaman itu tambahan, karena yang paling utamanya itu dikir sebetulnya. Cuman karena kita masih dibungkus oleh jasad ini, jasmani ini yang masih berinteraksi, masih segala macam, sehingga itu bisa mengganggu kalau nggak diamankan gitu. Diamankan lewat aman. Masih kurang nih, tambahin manakib, mengambil energi besar dari Tuhan Subhanahu. Sebulan sekali paling tidak kata saking pentingnya itu. Kalau ngandelin kita aja repot. Wayahna, bahasa Sunda mah wayahna, bahasa sininya apa ya? Waktunya. Harus ini ya, sebulan sekali kita dapat energi besar. Kalau nggak gitu berat nanti menjalani terusnya. Jadi metode kita ini udah sistematis dari awal, sudah bagus. Tarekat ini dianggap tarekat yang paling tertib dan paling terorganisir di dunia oleh beberapa ahli Pak. Tarekat ini, TQN Suryala ini. Dan yang lebih mengherankan kata para peneliti, termasuk siapa dokter yang di itu yang lagi ramai, Buya Raji ya. Saya ketemu beliau di Kuala Lumpur waktu itu, dia ngobrol dengan saya di Kuala Lumpur. Pokoknya saya ini heran katanya dengan TQN Suryala ya. Kenapa Buya? Saya kan ngobrol dia. Saya kan keliling beberapa tarekat itu mana-mana. Yang namanya tak mursidnya sudah meninggal, rata-rata katanya wajar itu hampir semua itu menurun, menyusut katanya. Lah ini TQN Suryala ya. Udah 1 abad lebih kan, apa 2000 berapa? 2011. Bukannya nyurut kata dia sendiri yang tahu. Ini yang pokoknya pimpin aja, TQN-nya malah berkembang ke seluruh dunia katanya. Jumlah iman kita itu sekarang malah berkembang. Pengarsa
Umi kalau menyediakan nasi bungkus Manakib, pernah nggak Manakib sudah layak dikasih dapat nasi bungkus itu? Itu dulu cuma 5.000 kalau Manakib, sekarang nggak cukup kok. Manakib itu puluhan ribu, Umi itu bikin ini. Ngitungnya kan gampang, dari nasi bungkus aja bikin 5.000 loh, oh ibu masih banyak, cuma bikin lagi. Makanya ada pasukan khusus di dapur itu. Ada orang depan bilang, wah Pak ini nambah lagi, oh, langsung nyambung ke dapur itu. Nah ini, Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah pada jalan yang paling dekat pada Allah. Thoriqah, Qadiriyah, Syabadiyah, Surya, ya karena ada TKN dari yang lain. Ya, itulah insya Allah semua di upgrading ini akan dijelaskan. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambah tenaga kita untuk meningkatkan amalia kita dengan baik, dengan benar tentu saja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti program Pengarsa Abah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga energi ruhania, keberkahan, karomah beliau yang disalurkan melalui upgrading ini dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pembacaan surat keputusan pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir masa khidmat 2026-2031 yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Indonesia Kemsos selaku Sekretaris Jenderal LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya menimba satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat pembina LDTKN Pondok Suryalaya nomor 008-LDTKN-PPS-PPS-P-4 Romawi 2026 tentang persetujuan dan pengumuman pengurus LDTKN Pondok Suryalaya perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir masa khidmat 2026-2031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya akan melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir masa khidmat 2026-2031. Mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keberkahan karomah Tuhan kita bersama. Sebelum saya lanjutkan melantik mengukuhkan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu siap untuk berkhidmat kepada Syekh Mursyid kita? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk dilantik dan dikukuhkan? Alhamdulillah. Baiklah, saya sekali lagi selaku Ketua Umum DPP LDTKN akan melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas restu dari pembina LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya, pada hari ini Minggu 12 April 2026 Masehi atau 23 Syawal 1447 Hijriah, tepat pukul 10.53 waktu Indonesia bagian Barat, saya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pondok Pesantren LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya melantik dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir masa khidmat tahun 2026-tahun 2031. Sesuai dengan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya nomor 003/A01 DPP /PPS/PPS/4/2026 kepada para pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ilir kami ucapkan
selamat melaksanakan tugas. Semoga segera maka kita semua senantiasa adalah beri Allah dan dengan bimbingan barokah karomah manusia. Ia jauh saya belum pada suami. Amin ya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.